na 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 na. Yuhu, hai Indonesia. Senang sekali saya Tupu Tua dapat hadir menemani Sanabe TV di saat hari ini juga. Dan tentu dengan tema kostum kita adalah telur asin. Nah, kalau kita berbicara dengan telur asin, tak lepas dari hewan yang menghasilkan telur asin, yaitu bebek atau entok. Nah, teman-teman, entok atau hewan bebek ini adalah salah satu hewan yang memang unik dengan kaki dua. Kalau mendengarkan bisikan atau desahan ular, kalau kita melihara bebek atau entok, itu bakal riuh. Dia memberikan sedikit alarm bahwa ada kejanggalan di sekitar, seperti hewan pemburu dia seperti ular. Nah, bagaimana sih cara mengatasi buat kalian semua yang punya hewan ternak entok atau bebek agar kalau ada bunyi ular datang, si entok atau nggak berbunyi? Solusinya gampang, kalian bisa memanipulasi dengan memberikan sedikit genangan air atau aliran air atau gemericik air. Nah, sehingga membuat si bebek atau entok tidak merasa cemas ataupun khawatir akan terkaman ular. Nah, siapa di sini yang melihara ular? Tidak diperkenankan bebas untuk memelihara ular. Kalau ada izin-izin tertentu, mungkin bisa memelihara ular. Tapi kalau dengan ular-ular bulu lainnya hasil pohon, nah itu tidak akan memungkinkan untuk memangsa entok atau bebeknya. Nah, Sanabe TV di program Menu Kito BETV kali ini, Tupu tentu setiap waktu berusaha menghadirkan menu-menu sehat bermanfaat bagi Sanabe TV. Apalagi ya, Meki di syuting siapapun yang pengen dihadirkan sebagai narasumber kita, tidak ada biaya apapun. Ya, terpenting kalian sudah memiliki usaha menengah kecil mikro, ada produk yang bisa ditampilkan, ada yang bisa dieksekusi dan cicip, pasti Tupu dan tim akan menemani kamu dan dokumentasi serta mempublikasikan karya usaha menengah kecil mikro kalian. Jadi penasaran ya Sanabe TV? Sekarang Tupu sedang berada di mana? Tupu sudah berada di warung sambal ngamuk. Penasaran apa menu yang akan Tupu hadirkan bersama Sanabe TV? Karena ini adalah lokasinya strategis di Lingkar Barat dan kalian pasti tahu di samping toko kue ternama yaitu Syarah Bakery. Penasaran? Mari ikuti Tupu di episode kali ini Menu Kito BETV Beken. Yuhu, hai Indonesia, Sanabe TV. Senang sekali saya dapat hadir kembali di hadapan Sanabe TV, tentunya di program terbaik Menu Kito BETV Beken. Sanabe TV, Tupu senang sangat banget ya menghadirkan menu-menu enak di hadapan Sanabe TV ya, sehat bermanfaat dan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Dan saat ini Tupu berada kembali di warung sambal ngamuk di Jalan Mahakam 4, itu di persis sebelah toko Syarah Bakery. Kita duduk dulu. Nah, Sanabe TV, di warung sambal bakar ini, warung sambal ngamuk ini, menu Nusantara lengkap banget ya. Baik ada yang bakar, ada yang kuah, ada yang goreng, pokoknya lengkap banget di sini. Jadi sedikit kita bergeser ya, kita ulas sedikit tentang yang namanya tempat makan. Aku kasih trik dulu ya buat Sanabe TV ya. Nah, buat Sanabe TV semua, kalau memilih tempat makan pasti pada bingung ya, takut zong. Aduh, pengen banget deh makan di situ, kayaknya enak, rame. Nah, caranya gampang banget. Yang paling penting kalian harus ada uang. Ada uang, kalian pilih menu yang standar dulu ya, jangan menu yang paling memukau. Jadi kalau kalian udah pilih menu yang kecil, nah dari situ standar kualitas rasa itu bakal terlihat dan dipastikan untuk menu lain itu akan endul ya. Jangan fokus ke menu yang harganya war atau zong ya, itu sering terjadi sehingga semakin banyak permintaan, semakin banyak juga tenaga dikeluarkan, bahkan untuk konsentrasi konsisten menu itu pun akan berkurang. Jadi buat teman-teman semua yang pengen makan, pengen menikmatin menu-menu terbaik di suatu rumah makan, itu pilih dulu menu yang standar, jangan pilih menu yang paling best seller. Bener kan? Bener kan? Kalau udah paling best seller itu biasanya rasanya sudah mulai memudar karena permintaan yang banyak
otomatis cita rasa pengolahannya pun sudah mulai goyang karena konsistensi untuk menghadirkan menu yang jumlah banyak itu memakan waktu, kemudian juga durasi dalam mencari bahan pengolahan sehingga otomatis cita rasa akan pasti berubah. Jadi kalau mau milih, pilih yang standar dulu, dinikmatin, nanti coba pilih yang tinggi. Jadi kelihatan banget ada perbandingan kalian untuk memilih. Nah, kita bergeser dari bagaimana trik dari Tupu sendiri pribadi untuk memilih makanan di suatu tempat. Nah, untuk lokasi, nah ini beda-beda ya. Kadang ada yang pengen makan sambil menikmati yang namanya ruang terbuka atau ruang tertutup. Kalau saya sendiri pribadi ya lebih baik memilih kayak seperti ini nih. Ini kebuka, sirkulasi udaranya terus berganti. Kemudian suasana di riuh jalan itu membantu kita satu ya tidak terlalu stres memikirkan pekerjaan kalau ada yang deadline atau beban pekerjaan sehingga ada suara jalan, kemudian juga gemericik kolam di tempat makan atau juga sirkulasi udara yang rata-rata di sini selain terbuka setiap sudut hampir ada namanya angin tornado ya dari tembok atas ini hangat dan sejuknya bisa kita nikmati ya itu salah satu trik tips untuk memilih. Kak Tupu kalau saya sendiri nggak sanggup Kak untuk makan di restoran Kak, saya anak kosan Kak. Ada promo-promo sayang ya, kalau tidak sanggup Jumat Berkah. Atau juga kalian bisa pantengin tuh restoran-restoran yang udah ternama ya, biasanya mereka kan ada promo baik dalam ojol ya, pastilah ada cuan dikit ya kan. Kalian pilih promo-promonya atau beli satu gratis satu atau beli satu minum udah dapat minum. Nah, jadi banyak perbandingan yang bakal bisa kalian nikmatin sendiri. Nah, untuk Kak Tupu sendiri, kalau sepanjang program menu kita ini ya, Sana Bay TV, tidak ada namanya pungutan biaya. Nih, ya, bila ada yang mengatasnamakan tim BITV Beken, mengajak, meminta uang, ya, modus, tidak ada ya. Kalian bisa kepoin langsung sosial media dari BITV Beken, baik Instagram, TikTok, dan juga lainnya. Atau langsung datang ke Bengkulu Express, itu di Simpang Skip. Kalian bisa bebas pilih menu-menunya, ya. Programnya, mau dijadwal kapan, mau syutingnya apa, konsultasi ke tim kreatif, tidak ada biaya apapun. Paling penting adalah kalian berani untuk datang dan hubungin kami. Pasti kita akan layanin semampu mungkin untuk mengemas bagaimana usaha dan juga produk kalian dikenal oleh masyarakat Bengkulu bahkan nasional ya. Oke Sana Bay TV, penasaran di edisi kali ini di Warung Sambal Ngamuk Tupu akan menikmati apa? Tetap bersama Tupu di menu kita BITV Beken. Yuhu. Oke, Sana Bay TV masih bersama saya Tupu tentunya di menu kita BITV Beken. Dan ternyata di Warung Sambal Ngamuk yang banyak banget menunya ini tidak hanya cukup satu episode, harus bisa kita nikmatin dengan menu yang banyak. Dan saya yakin ini menu terbaik juga ya Mbak Yusi. Ini menunya apa Mbak yang akan kita nikmatin? Menu yang kali ini kita akan sajikan sop iga. Sop iga. Iya, sop iga. Oh, sop iga. Ini ada unik khusus nggak sambalnya? Sambalnya ya masih pakai sambal dengan sambal ngamuk, tapi dia sambal ngamuk warnanya yang hijau. Aku pakai warna. Oke. Tapi sebelum masuk nanti bakal kita ulas dulu ya. Betul. Untuk iganya sendiri itu potongannya lebih dominan ke mana nih bagian sapi? Tentunya iga. Iganya ya? Iya. Kalau misalnya pernah nggak terjadi ada yang makan, aduh katanya iga bakar apa iga ini? Sop iga. Sop iga. Iya. Pak, sop iganya kok tulang semua, nggak ada daging apa, mana dagingnya contoh. Nah itu biasanya pernah terjadi nggak komplain dari customer? Alhamdulillah sejauh ini kita nggak ada komplain customer mengenai iganya
tulang gitu ya. Karena dari awal kita memang sudah konsisten punya kriteria untuk pilih bahan. Jadi iganya memang udah benar-benar kita pilih memang yang ada dagingnya, bukan yang cuma tulang aja. Gitu. Jadi iganya iga yang premium gitu Bang. Oke, iga yang premium tentu yang ada khas tulangnya. Betul, serta ada daging yang masih tebal di dalam iganya sendiri. Nah, kalau berbicara iga, ini kan sensitif banget ya. Kalau ke masakan jadi luwet, lembut. Nggak kecepatan bisa mentah. Dagingnya lembut, terus tiba-tiba dagingnya masih bau anyir. Nah, untuk dari warung sambal ngamuk, apakah ada tips nggak untuk Sanak BTV? Apalagi dalam proses pengolahan iga yang sensitif ini, karena bau daging kan Beb agak nyengat gitu ya, bau lemak-lemak gitu gimana? Kalau untuk iga di proses perebusan. Jadi kuncinya itu di proses perebusan. Pas proses perebusan itu nggak boleh pelit sama bumbu. Iya, aromatik gitu ya, aromatik kayak serai, daun salam, kapulaga. Betul, itu nggak boleh pelit. Jadi memang harus benar-benar optimal gitu, maksimal. Berpengaruh ya? Iya, maksimal, harus berpengaruh maksimal besar ya dalam betul. proses perebusan. Iya. Bukan hanya cuma air biasa dan garam. Iya, cuma harus pakai air, garam, perasan jeruk udah. Nggak cukup. Nggak cukup. Harus ada yang namanya apa tadi Beb? Triknya untuk Sanak BTV? Daun salam, harus ada serai. Itu bumbu-bumbu aromatik itu nggak boleh tinggal dan harus maksimal ya. Jangan setengah-setengah gitu ya kalau kata orang tua dulu. Oke. Dan ternyata Sanak BTV untuk warung sambal ngamuk ini mereka dijamin ya, mereka tidak mengutamakan yang namanya proses cepat penyajian. Mereka lebih mengutamakan kualitas sajian. Jadi pada saat Sanak BTV datang, kemudian juga memesan, itu ada rasa yang khas dan membekas. Jadi akan berkelanjutan kalian ingin menikmati menu yang ada di warung sambal ngamuk. Nah, untuk kisaran harga dari sop iganya berapaan? Sop iganya satu porsi di harga 45.000. 45.000. Tapi kalau sop iga dia per porsi, belum sama nasinya begitu. Kalau yang lain kita udah ada paket. Kalau sop iga dia porsi. Sop iga doang? Iya, sop iga. Tidak pakai nasi? Tidak pakai nasi, dengan sop iga plus sambal ngamuk. Oke, sop iga dengan sambal ngamuk hanya dengan harga 45.000 aja. 45.000. Kenapa 45.000? Harganya sangat standar dari harga sebuah sop iga, karena dipastikan fresh dagingnya, kemudian juga bumbu rempah asli olahan, tidak jadi ada khas yang akan membekas untuk kita nikmatin. Di 45.000 doang ya? Iya, betul. Kalau mau nambah pakai nasi bisa kira-kira itu harga berapa Mbak? Nasinya kita satu porsi 7.000. 7.000 ya, satu porsi nasi cukup lumayan banyak kalau 7.000 ya. Udah ada bisa. juga nasi bakulnya kita. Ada nasi bakul. Betul. Kalau pengen keluarga makan bersama ya? Iya, bisa nasi bakul. Baik. Ternyata menu di warung sambal ngamuk ini dengan sop iga hanya 45.000 doang. Iya, Sanak BTV bisa menikmati langsung kesini atau pesan ojol ya. Oke, baik. Sop iga itu hanya sop doang dengan rempah-rempah. Apakah ada nanti komponen lain di dalam sop iganya? Ada tentunya. Kita komponen sop iga kalau tanpa wortel pasti ya wortel. Kalau sop tanpa wortel itu berasa kurang gitu ya. Jadi ada wortelnya, terus ada juga kentang, sama ada juga emping melinjo. Wow. Gitu. Ada emping? Iya, jadi ada sensasi-sensasi dari emping di kuahnya itu nanti. Oke, baik. Kita akan menikmatin itu. Oke, kita akan minta tolong panggil Mbak abangnya, tapi tetap bersama Tuku di menu kita BETV Beken. Oke.
Sanabai TV, tentu senang sekali saya masih bersama Sanabai TV di menu kita BETV. Dan tadi sudah dikisahkan bagaimana proses pengolahan dari soto. Sop iga. Oh, sop iga. Udah mulai oleng kepala ini karena ingin menikmati menu enak ini ya, sop iga yang udah bakal hadir di hadapan Tupu. Boleh kita panggil masnya ya, Mbak? Boleh, silakan. Silakan, Mas. Iya. Dengan Abang Nano. Abang Nano. Boleh. Silakan Bang Nano. Ya, sop iganya. Tuh. Si panas ya. Nah, ini sambal ngamuk yang hijau ya? Iya, betul. Wih. Dengan empingnya ya. Siap. Tuh. Boleh, silahkan. Icip-icip ya, Bang. Ih, wangi banget loh, Mbak. Coba ya. Ini kayak sop rumahan gitu. Wah, gimana, Bang? Enak. Untuk cita rasa kuahnya itu kaldunya tidak terlalu ini ya, mencolok. Kayak kaldu sapi. Tidak pakai kaldu sapi tambahan kan? Enggak. Iya, memang jadi pure dari iya, iganya. iganya. Jadi rasa khas kuahnya itu ada rasa dari kuah iganya. Ini enak banget. Nih, Sanabai TV. Di sini. Lihat ya. Ini iganya ya. Mbak, boleh aku minta pengaman? Oh iya, Iya. pengaman ya. Pengen banget menjepit dari tulang dagingnya, gimana cara makannya. Nah, sebelum itu kita coba cicip. Nah, ini sayur-sayur yang ada di sini, ini seperti kentang. Kentang ya, betul. Irisannya rapi banget. Dan coba kita cicip dulu teksturnya. Pas. Dia masak tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Jadi, sayang, silakan boleh. Nah, baik banget mbaknya ya, dikasih satu pak langsung. Makasih sayang. Jadi, untuk ininya sendiri Sanabai TV, sop iganya itu rasa dari kuahnya dia tidak pakai bumbu tambahan. Dia langsung seperti ada dari ininya. Nih ya. Dari iganya ke kuahnya. Jadi ada rasa dari sini ya. Ditambahin lagi ya. Gila, lembut banget. 45.000 seenak ini, Mbak. Iya. Ya ampun, enak banget. Sampai bersih. Nah, kalau kita Langsung lihat, lepas ya iya langsung dagingnya. lepas ya, lembut ya. Nah, wow, ini mah dagingnya pilihan banget nih, ya di iganya ya. Tuh. Nah, bukan tulang semua. Berbeda dengan yang lain ya. Wow, ini lagi nih. Wih. Wah, keren banget nih warung sambal ngamuk untuk hadirkan menu dari sop iga. Nih, coba kita kasih dengan sambal ngamuk hijaunya ya. Kita kasih kuah, kita siram ke sini. Ih, gila banget Sanabai TV ini, pasti pedes seger. Terus ada namanya Jeruk nipis. jeruk nipis ya. Tuh. Lebih segar lagi. Oh, muncrat. Salah keker. Wow. Kita peras dia tapi mata ke sana ya. Wih. Coba ya. Ini yang udah dikasih tadi. Makin segar dikasih jeruk. Wih. Wih. Untuk sambal hijaunya bener-bener ini pedes ya, tapi dia kayak ada rasa gigit gitu loh, kayak asin bukan asin ya, kayak
Gurih. Iya. Gurih gitu ya. Nih. Mbak, ini kan 45.000. Sebanyak ini. Udah sebanyak ini kalau misalnya orang pengen nambah, Mbak, boleh dong nambah lagi iganya, kuahnya. Soalnya enak banget nih, kuahnya masih banyak. Gimana nih? Boleh nggak kayak gitu? Apa harus pesan satu porsi lagi atau gimana? Kalau untuk nambah iga hitungannya satu porsi lagi dia. Per porsi lagi kalau untuk tambah iga. Gitu. Ini best banget. Bener-bener bikin semangat ya Bang. Bener ya, ini asli iga yang nggak asal iga yang kalau banyak kan. Mas, saya pesan dong sop iganya. Iga. Tulang semua. Dan ini tuh, oh my god. Kita kasih sambal hijau, sambal ngamuknya. Sini ya. Wow. Ya. Ngiler nggak tuh? Mantap. Enak banget. Ada empingnya juga ya. Iya. Ya. Gila enak banget loh Mbak. Ini menunya hadir setiap hari apa di hari-hari tertentu? Setiap hari. Semua menu kita itu ready setiap hari. Iya. Ya. Ya. Ini perpaduan yang pas banget antara Si sambal. Iya. Sambal hijau dan iganya. Nih. Lagi nih ya. Nih. Tuh lihat nih. Sambal hijaunya nggak main-main loh ya. Wah. Kan setiap hari kan Mbak, misalnya stok iga kosong di mana kira-kira? Libur, apakah berusaha cari pensuplai lain? Pernah nggak mengalami kekosongan Iga. pensuplai? Nah, Kalau karena ini untuk iganya seger banget. Iya, untuk iga masih sama kita ya. Kalau misalnya kita nggak terpaku dengan suatu supplier, jadi kita usahakan iganya itu selalu ready dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas iga yang sama. Betul. Beda suppliernya, kualitas kita juga tetap bakalan sama. Iya ya. Karena Aku standarnya tadi udah memang betul-betul kita perhatikan di si standarnya itu. Aku salutnya ini nih. Jadi kuahnya itu, karena BTV, dari iganya ini aja udah menghasilkan kaldu sapi yang enak. Jadi saya rasa tidak pakai kaldu instan buatan. Jadi dia udah enak banget nih. Gila ini enak banget Mbak, sumpah. Maaf ya aku tangan kiri karena tangan kanannya tadi aku pakai ini Sendok. Nih ya. Nih. Jadi kalau kalian bilang, aduh pasti tulang semua, enggak sayang. Betul. Ini semua pilihan yang mau hadir ke bibir kita ini dagingnya banyak. Kasih sambal hijau lagi. Nih. Gimana Mbak kalau mau order sop iganya? Silakan ke penonton kita. Oke, untuk peserta teman setia BETV, kalau untuk mau order sop iganya kita ready setiap hari ya. Kita opennya dari jam 10.30 sampai jam 22.00. Oke. Bisa juga pesan via ojol, Grab, kita udah di Grab juga ya, udah ada di Grab. Makasih sayang. Oke. Silakan. Ini tulang iganya lembut banget. Sampai bisa krenyes-krenyes dinikmatin. Sampai bersih ya Bang? Gila. Jadi buat sahabat TV yang pengen warung sambal ngamuk, wajib cobain menu
sop iga dengan sambal ngamu hijau yang pasti harganya hanya Rp45.000 ya. Betul. Bisa kalian nikmati. Saya Tupu pamit undur diri. BNTV, Baken. Segar kan Bang?